Bapak Ibu para hadirin, acara selanjutnya adalah pemaparan teknis materi terkait tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data IPASN dengan pembicara Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN. Bersama kita telah hadir Bapak Sony Sultana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Kalau begitu, baik kepada Bapak Sony, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Eva. Suara saya cukup terdengar, ya jelas. Mungkin saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Direktur Direktorat Jabatan ASN, teman-teman dari Direktorat Jabatan ASN, dari teman-teman juga dari BKPS hadir pada acara hari ini. Mungkin ini sifatnya adalah diskusi, jadi saya juga tidak merasa lebih bisa dari teman-teman, jadi kita akan diskusi. Nanti mungkin saya memaparkan dari skala globalnya. Izin Bapak. Halo ya. Bapak, ya suaranya ada suara lain ya yang masuk. Ini ada Zoom yang lain kebetulan. Mungkin dikecilkan suara. Baik. Ya. Nggak terlalu kedengeran ya? Iya. Nah, jadi terkait pemaparan teknis nanti mungkin secara lebih detailnya oleh teman-teman dari PDPIK secara teknis, tapi mungkin saya akan memaparkan secara global. Saya izin share screen. Bisa saya share screen, Mbak? Baik. Ya, baik. Sebentar. Ini bisa langsung, Bapak? Bisa dicoba? Masih belum bisa. Mana, Bapak? Sudah bisa. Sudah bisa. Ya, mungkin saya akan coba memaparkan terkait yang akan kita lakukan terkait rekon kali ini. Jadi yang kita akan coba rekonsiliasi ini adalah riwayat data diklat dan kursus. Dan ini akan menambah salah satu dimensi yang akan kita lengkapi pada pengukuran indeks profesionalitas ASN. Jadi terkait tahapan rekonnya, jadi akan ada perencanaan dan permintaan data kepada instansi jabatan. Saya siapkan data awal, yang sumber data awalnya ini bisa melalui unduhan. Jadi teman-teman yang ada di instansi bisa login melalui NCSS admin SAPK dan mengunduh data terkait riwayat atau diklatnya, dan itu datanya nanti bisa dimatchingkan dengan data yang ada di instansinya masing-masing. Kemudian pemadanannya ini bisa dilakukan dengan data milik instansi, atau mungkin nanti bisa ditambah seandainya datanya memang belum dimasukkan ke dalam simpak yang ada di instansi. Kemudian usul penambahan atau penyesuaian riwayat pada instansi akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di instansi. Kemudian akan melakukan pencocokan data awal dengan data diklat kursus milik instansi. Jadi instansi SAPK dengan data yang sudah ada di instansinya masing-masing. Mungkin kalau yang sudah punya simpak ya mungkin bisa di-matchingkan dengan data simpaknya, tapi nanti formatnya harus sesuai dengan format yang akan kita berikan. Jadi data tersebut nanti akan coba kita injek langsung tanpa harus di-entry dari kami, tapi kamu membutuhkan satu format tertentu yang mungkin diisi oleh teman-teman instansi agar bisa data tersebut kita otomatis masukkan tanpa harus melalui input data. Kemudian data itu diserahkan ke BKN dan akan dilakukan evaluasi serta pembersihan data. Ini dilakukan oleh Kanrek dan Direktorat Jabatan ASN. Kemudian apabila data yang bersih itu sudah selesai
diproses, maka penambahan riwayat diklat dan kursus dari data yang sudah dibersihkan akan kita lakukan ke Direktorat Jabatan ASN dan kami juga akan laporkan ke pimpinan. Nah, alur rekon data ini, mungkin kita mulai dari permintaan data dari DJASN. Jadi yang biru ini adalah DJASN, kemudian yang hijau ini adalah instansi, dan yang merah ini adalah pekerjaan yang akan ada di Direktorat PDPIK. Jadi setelah ada permintaan data, admin atau PIC data instansi dapat mengunduh data riwayat melalui NCS IS admin SAPK. Kemudian admin atau PIC data instansi dapat memadankan datanya, bisa melalui data yang sudah ada di yang memang ada sesuai data fisiknya. Kemudian admin PIC instansi dapat melengkapi atau menyesuaikan data diklat atau kursus, menyesuaikan dengan format yang akan ditetapkan oleh teman-teman yang ada di PDPIK. Nanti secara teknis akan dijelaskan formatnya seperti apa. Kemudian admin instansi atau PIC data instansi menyampaikan data itu ke bidang INKA di Jabatan ASN bagi instansi pusat. Kemudian di poin 6 ini adalah pekerjaan di bidang INKA atau PIC di data Direktorat Jabatan ASN untuk mengevaluasi hasil pemadanan data instansi pusat atau daerah dan membersihkan data. Jadi potensi data double, kemudian data ada yang bolong-bolong mungkin kolomnya, nanti harapan saya teman-teman dari Kanrek maupun DJASN bisa melakukan pembersihan data tersebut ataupun mengkonfirmasi apakah data tersebut masih bisa dipergunakan untuk diinsert atau data itu memang harus dibersihkan. Kemudian yang ketujuh, Kanrek BKN menyerahkan data bersih instansi daerah ke Direktorat Jabatan ASN, dan Direktorat Jabatan ASN akan menyiapkan data seluruh instansi untuk diserahkan kepada Direktorat PDPIK dan menyampaikan hasil rapat instansi yang sudah mengirimkan data ke Direktorat PDPIK. Jadi harapan saya mudah-mudahan semua instansi bisa menyampaikan datanya sesuai waktunya, jangan sampai juga liwat, karena ini kita harapkan bulan November itu sudah selesai semuanya. Jadi mungkin nanti target waktu atau timeline nanti yang disepakati dan akan dijelaskan oleh teman-teman dari DJASN mungkin bisa dipatuhi, dan itu akan membantu kami untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini secara tepat waktu. Kemudian Direktorat PDPIK memproses penambahan data, riwayat diklat, kursus, dan membuat rekapnya. Dan Direktorat PDPIK akan menyampaikan hasil laporan instansi yang telah menambahkan data riwayat kursus pada Direktorat Jabatan ASN. Dan setelah itu mungkin Direktorat Jabatan ASN bisa melakukan pengukuran IP ASN melalui SAPK. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bisa ditambah nanti dari teman-teman teknis dan bisa dilakukan tanya jawab seandainya ada hal-hal yang mungkin nanti masih belum jelas, sehingga bisa pekerjaan ini bisa kita lakukan secara cepat dan sesuai dengan waktu penyelesaiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lanjutannya ada sesi terkait teknis dari teman-teman teknis juga. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Soni Sultana, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu para hadirin, kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan dapat dikirimkan melalui link Slido. Ya. Kemudian nanti kami akan sampaikan di link Slido tersebut di kolom chat.
Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi terkait pelaksanaan rekonsiliasi data IPASN yang akan disampaikan oleh tim teknis IPASN dari Direktorat Jabatan ASN. Bersama kita telah hadir Bapak Yohanes Irawan. Selamat pagi Bapak. Sudah minum kopi janji jiwa belum Pak? Pagi. Ya, baik Bapak. Kepada Bapak Irawan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara Zoom meeting ini dalam rangka rekonsiliasi data hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari Direktorat Jabatan ASN selaku tim teknis yang melakukan pengukuran 20 pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Zoom meeting kali ini. Karena ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, utamanya karena memang Indeks Profesionalitas ASN ini adalah sangat penting untuk nilai RB di instansi masing-masing. Nah ini coba kami akan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba merekonsiliasi data terhadap instansi-instansi pemerintah yang mengalami penurunan nilai indeks profesionalitas ASN di tahun 2020. Bisa slide-nya Mas, tolong. Baik, sambil menunggu slide, jadi ini dikumpulkan berdasarkan hasil pengukuran didapat beberapa penurunan utamanya di dimensi kompetensi. Baik, sambil menunggu slide Bapak Ibu sekalian, ya jadi memang pada kesempatan kali ini kami di Direktorat Jabatan ASN ini mengumpulkan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita urun rembuk bersama bagaimana kita mencoba merekonsiliasi data yang sudah Bapak Ibu sampaikan terhadap pengukuran IP tahun 2020, karena memang seperti kita ketahui berdasarkan ukuran banyak instansi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa ada sekitar 504 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengalami penurunan nilai IP. Nah ini kami di Direktorat Jabatan ASN sangat concern untuk melakukan rekonsiliasi ini sehingga kami perlu untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di dimensi apa saja yang nanti bisa dilakukan rekonsiliasi data tersebut. Ya, baik. Pertama yang kita lihat ini berdasarkan analisis pengumpulan pengukuran nilai IP, analisis penurunan nilai IP di tahun 2020 ini menurut catatan kami, laporan kami, ini ada sebanyak 42 instansi pemerintah yang menggunakan pengukuran mandiri dan nilai indeks profesionalitasnya turun. Nah ini karena memang penilaian IP dilakukan dengan penilaian mandiri dan juga melalui SAPK. Kemudian sebanyak 447 instansi pemerintah yang menggunakan data dari SAPK, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang ada di BKN, ini juga profesionalitasnya. Kemudian sebanyak 17 instansi
instansi pemerintah yang baru pertama kali mengukur nilai indeks profesionalitas ASN di tahun 2020 ini juga mengalami penurunan nilainya. Nah, inilah yang menjadi concern kami, kenapa kami memerlukan pertemuan kali ini untuk melakukan rekonsiliasi data yang sudah kami peroleh. Kemudian rekomendasi rekonsiliasi data ini acuan data yang kami gunakan dalam proses rekonsiliasi data ini adalah SAPK, yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dikelola oleh BKN. Jadi inilah yang menjadi acuan data kami dalam melakukan proses rekonsiliasi data SAP. Kemudian hanya pada dimensi, nah ini pada dimensi kompetensi yang dapat dilakukan proses rekonsiliasi datanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena seperti kita tahu IP ada 4 dimensi yang diukur, tetapi pada rekonsiliasi data kali ini kita hanya mengukur dimensi kompetensi. Kemudian ini berlaku hanya bagi instansi pemerintah yang mengalami penurunan nilai IP saja, IP ASN. Nah, ini kenapa tadi sudah terdata ada 504 instansi yang mengalami penurunan nilai indeks profesionalitas ASN. Kemudian target kami dalam pelaksanaan rekonsiliasi data ini adalah 4 minggu. Jadi dimulai nanti setelah selesainya acara Zoom meeting ini, kita akan bergerak 4 minggu ke depan untuk merekonsiliasi data. Kemudian proses rekon data kami akan selanjutnya kami akan melakukan pengumpulan data rekon ini dari instansi mengalami penurunan, kemudian melakukan pengecekan data rekon ini oleh DJ ASN dan juga kantor regional, karena memang kantor regional ini adalah kepanjangan tangan dari kantor pusat di BKN. Nah, ini kami mendapat bantuan juga dari kantor regional. Kemudian melakukan penyuntikan data rekon. Nah, ini oleh Kedeputian Sinka. Nah, ini tadi oleh di tempatnya Pak Sony Sultana tadi. Kemudian yang terakhir ini adalah pelaporan nilai IP ASN apabila data rekon itu sudah diolah di Kedeputian Sinka. Kemudian peran tim indeks profesionalitas ASN di DJASN terhadap rekon data ini yang pertama adalah melakukan fasilitasi terkait proses rekonsiliasi data pada instansi pemerintah pusat, kemudian memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan waktunya. Kemudian yang berikut, tugas peran tim IP di Direktorat Jabatan ASN ini adalah melakukan koordinasi dengan kantor regional, ini bagi instansi daerah dan juga instansi pusat di Kedeputian Sinka terkait dengan pelayanan rekonsiliasi data. Kemudian peran dari Kedeputian Sinka tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sony bahwa Kedeputian Sinka juga ikut ambil peran dalam rangka rekon data, alur kerja, tabel dan petunjuk teknis rekonsiliasi data. Kemudian yang kedua melakukan proses yaitu melakukan pelaksanaan Bapak Ibu sampaikan dari instansi ke dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Kemudian yang berikut peran kantor regional, karena ini sangat penting juga karena banyak instansi daerah yang ada di wilayah kerja kantor regional. Ini rekon datanya adalah melakukan fasilitasi melakukan fasilitasi terkait proses rekonsiliasi data di wilayah kerjanya dan memastikan proses berjalan sesuai dengan waktunya. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi wilayah kerjanya dan Direktorat Jabatan ASN terkait dengan pelaksanaan rekon data.
Nah ini Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan timeline rekon data terhadap nilai IP ini. Nah ini yang di tanda panah, ini kita mulai dari sekarang di tanggal 22 Oktober. Nah nanti berikutnya di minggu kelima di 25 Oktober sampai 14 November 2021. Nah inilah instansi melakukan rekon data dilakukan di sini. Nah inilah. Kemudian di timeline berikutnya nanti Kanrek akan juga ikut andil, kemudian nanti sampai nanti tim DJASN ini akan menetapkan nilai IP di tanggal 26 November 2021. Nah ini narah hubung di kantor regional, ini adalah kontaknya, ini adalah bisa kepada Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di masing-masing kantor regional BKN, dari kantor regional 1 sampai kantor regional 14. Kemudian narah hubung untuk instansi pusat, ini Kementerian PS, ini kalian di kementerian, ini melalui WA Group, jadi ini bentuknya adalah WA Group. Kemudian untuk lembaga negara juga sama, ini nanti kita akan buka WA Group untuk lembaga negara. Materi pelaksanaan rekon ini nanti setelah Bapak Ibu nanti mengikuti acara ini dapat mengunduh di TPS Bitly materi rekon IP. Jadi inilah nanti materi yang disampaikan dari Pak Sony dan kami, ini bisa Bapak Ibu peroleh di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka dari kami, dan nanti tim teknis kami akan menjelaskan secara detail, menjawab. Selamat pagi. Baik, demikian pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Irawan dari Direktorat Jabatan ASN. Kami ucapkan terima kasih. Dan pemapar yang terakhir adalah dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian dengan materi mengenai panduan teknis rekonsiliasi data. Kepada Bapak Andi Ibrahim bersama tim PDPIK, waktu dan layar kami persilahkan. Sudah hadir di sini Bapak? Ya, sudah. Ya. Silakan Bapak. Suaranya clear. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semuanya. Yang kami hormati Pak Sony, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian. Yang kami hormati juga Bu Sri Gantini, Direktur Jabatan ASN, beserta Pak Irawan dan tim dari Jabatan ASN, serta juga yang kami hormati teman-teman tim dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN, dari Ibu Moderator, serta Bapak Ibu di wilayah BKN Kantor Regional 1 sampai dengan 14, dan seluruh Bapak Ibu di instansi, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah yang hadir dalam acara daring hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan dari tim untuk mekanisme tata cara untuk melakukan, ya, jadi sebenarnya mapping atau yang dilakukan ini untuk membantu meningkatkan nilai IP ASN adalah dengan melakukan penambahan riwayat diklat dan kursus, bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sony Sultana. Nah, namun untuk itu Bapak Ibu, karena nilai IP yang akan diukur ini di tahun 2020, jadi langkah yang harus dilakukan adalah memfilter untuk riwayat diklat, ya, baik itu diklat struktural,
diklat teknis, fungsional, dan kursus yang ada di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu harus melakukan filter ya atau membagi riwayat yang sudah masuk di dalam SAPK. Nah, nanti tata cara teknisnya akan disampaikan oleh tim kami. Mungkin informasinya juga saya teruskan ke Ibu Dwi Pratiwi untuk selanjutnya menyampaikan tata cara mapping riwayat diklat ya, baik itu diklat struktural, teknis, fungsional, kursus sesuai dengan format baku data yang nanti akan kami berikan. Untuk itu kami persilakan Ibu Dwi Pratiwi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi Ibrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, para JPT yang sudah hadir, Ibu dari Kementerian BKN dan Bapak Ibu dari instansi pusat dan daerah, dan juga Bapak Ibu yang hadir juga dari Direktorat Jabatan ASN. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, saya akan menunjukkan tata cara konsiliasi data riwayat diklat dan kursus yang akan di-eject ke SAPK BKN. Baik. Izin share screen sebelumnya. Ya. Izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk tampilan filenya? Ya, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan rekon, di sini kami nanti akan siapkan untuk template file dalam format Excel-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja format-format template format file data yang akan diinjak sesuai dengan template yang sudah kami sediakan. Oke, berikut pertama-tama di sini file yang akan dilakukan injek data itu harus dijadikan satu file Excel ya Bapak Ibu. Jadikan satu file Excel, kemudian nanti dipisahkan untuk diklat dan kursus. Jadi diklat dan kursus itu dijadikan satu file tapi dengan tab yang berbeda. Nah, jangan digabungkan antara diklat dan kursus karena template untuk diklat dan kursus ini beda kolomnya. Jadi nanti juga akan memudahkan kami dari tim teknis untuk melakukan injek datanya. Nah, pertama saya akan jelaskan tata cara untuk pengisian template-nya diklat. Nah, jadi untuk file template diklat ini, di sini kita butuh ada 5 kolom sementara ini. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya ID referensi diklat strukturalnya. Jadi yang akan ini adalah diklat struktural yang sudah selesai dan lulus dilakukan oleh para pegawai atau para pejabat struktural yang sudah melakukan diklat PIM seperti itu. Nah, di sini kita ada referensi diklatnya juga. Nah, referensi diklatnya ini nanti bisa dilihat dari tabel referensi yang kami masukkan juga. Jadi nanti kami akan masukkan juga untuk ID-ID-nya. Contohnya misalnya ID 1 itu untuk diklat Sepada, kemudian ID 2 untuk Sepala, dan seterusnya. Nah, di sini juga kami masukkan juga keterangan untuk eselon levelnya. Jadi ini juga akan memudahkan Bapak Ibu yang akan melakukan rekon untuk memasukkan ID tersebut ke file itu. Nah, jadi jangan lupa ID-nya ini harus diisi, jadi wajib isi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan ID-nya yang sudah kami sediakan di referensi ini. Kemudian yang kedua di sini ada PNS orang ID. Nah, PNS orang ID ini ngambilnya dari mana? Nah, ini nanti bisa di-download di NCS TS Admin. Jadi nanti saya akan tunjukkan cara mendapatkan ID PNS orang ID ini. Jadi untuk rekon-rekon yang dilakukan ke SAPK BKN,
kita tidak menggunakan NIP atau namanya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakannya adalah ID. ID-nya si PNS tersebut. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan proses rekon yang dilakukan melalui NCSI/KPK, nah nanti bisa dibantu rekan-rekannya dalam melakukan proses rekon ini juga. Kemudian kolom berikutnya itu di sini kami minta untuk dimasukkan juga nomor sertifikatnya. Nah, dalam melaksanakan diklat itu kan pasti mendapat sertifikat ya sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti dan lulus diklat. Nah, ini nanti nomor sertifikatnya dimasukkan, kemudian diketikkan di sini. Nah, terus kemudian juga ada tanggal. Nah, tanggal di sini adalah tanggal selesai diklatnya. Jadi misalnya diklatnya dilakukan dari tanggal 1 Oktober hingga tanggal 30 Oktober 2020. Nah, tanggal yang dimasukkan ini adalah tanggal 30 Oktobernya. Jadi tanggal terakhir kali, tanggal hari terakhir ikut diklat. Nah, kemudian juga ada tahun. Nah, karena injek ini untuk IPS tahun 2020, jadi data yang diinjek adalah data yang data diklat yang dilakukan pada tahun 2020 seperti itu. Nah, untuk tahun 2021 itu belum. Jadi di sini kita akan fokus dulu untuk diklat-diklat yang sudah dilakukan di tahun 2020 dan belum terekam di sistem kami. Itu. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu, untuk data-data ini adalah data-data yang belum terekam di sistem. Nah, cara mengeceknya atau mengecek bagaimana sih, misalnya saya mau tahu nih PNS mana saja yang sudah melakukan diklat atau belum, nanti akan saya juga tunjukkan caranya. Oke, itu untuk yang diklat. Nah, nanti tinggal diikuti saja Bapak Ibu untuk format template-nya seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin nanti saya juga butuh satu kolom ID pegawai yang melakukan rekon ini. Jadi ini belum kami tambahkan, nanti akan kami update untuk yang terbarunya. Jadi kami juga butuh sebenarnya misalnya yang melakukan rekon ini siapa sih? Nah, nanti kami juga butuh di sini untuk ID orang tersebut. Oke, ini untuk diklat. Kemudian berikutnya kita ada kursus. Nah, untuk kursus kolom-kolomnya lebih banyak daripada diklat ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau diklat tadi jelas ya, diklat Edinjek ini hanya diklat struktural. Kemudian kolomnya hanya ada 5 sampai 6 kolom. Nah, sedangkan untuk kursus di sini kolomnya bisa sampai J atau K. Jadi lebih banyak untuk kolom-kolom yang harus diisi. Nah, di kolom pertama untuk kursus, kita di sini kursusnya. Kursus ID-nya ini bisa didapatkan dari mana? Jadi nanti kita akan tampilkan juga referensi jenis kursus yang Bapak Ibu bisa lihat di tab referensi jenis kursus. Nah, di sini kan sudah ada sekitar 1074 jenis kursus yang ada di SAPK. Nanti saat pengisian ini Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja kursus-kursus apa saja sih yang pernah diikuti oleh pegawai selama tahun 2020. Jadi nanti di sini ada ID-nya. Kemudian kalau ada referensinya bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya ternyata ada jenis kursus ID yang belum tercantum di sini, nah ini nggak apa-apa dikosongkan. Bahkan juga kalau untuk kursus itu biasanya fasilitasi seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah instansi ID. Nah, instansi ID di sini adalah instansi penyelenggaranya. Jadi misalnya biasanya kan beberapa instansi itu pernah menyelenggarakan diklat ya, diklat untuk
para PNS, misalnya di kementerian atau instansi lain. Nah, ini nanti yang dimasukkan ini adalah instansi ID penyelenggaranya. Contohnya misalnya Kementerian Keuangan mengadakan diklat manajemen keuangan negara. Nah, itu nanti bagi Bapak Ibu misalnya di instansi Pemda Kabupaten, misalnya di Provinsi DKI Jakarta, PNS DKI misalnya, pernah mengikuti diklat manajemen keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, nanti di sini instansi ID-nya di sini adalah instansi ID Kementerian Keuangan, bukan instansi si PNS tersebut. Nah, bagaimana caranya saya misalnya mau tahu nih ID instansi tersebut dari mana? Nah, di sini kita juga akan lampirkan untuk referensi instansinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal dicari saja. Di sini nanti ada Kementerian Keuangan. Ini saya di Kementerian Keuangan. Nah, ini kan ada ID-nya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy ID-nya, kemudian di paste ke kolom instansi ini. Begitu. Jadi jangan lupa untuk instansi ID-nya ada instansi penyelenggara. Kemudian berikutnya ada PNS orang ID. Nah, PNS orang ID ini juga sama Bapak Ibu seperti yang tadi di tab diklat. PNS yang akan ditambahkan riwayatnya seperti itu. Jadi nanti bisa diambil dari NCS Bias Admin, yang nanti saya akan tunjukkan caranya. Nanti dipindahkan ke sini. Kemudian ini di sini ada nama kursusnya. Nanti nama kursusnya itu dimasukkan saja. Biasanya nama kursus ini ada di sertifikat ya. Jadi kan kalau misalnya kita ikut suatu pelatihan, diklat, workshop ataupun seminar itu kan ada sertifikatnya. Nah, kemudian di sertifikat itu kan pasti ada ya nama kursusnya, kemudian jumlah jamnya berapa, lalu tanggal kursus, tahun, institusi. Nah, itu nanti diisi di kolom-kolom ini. Tertera di sertifikatnya ya, supaya lebih mudah. Jumlah jamnya juga nanti seminar selama sekian jam, mungkin menunjukkan jumlah jamnya. Kemudian untuk tanggal kursusnya juga ini nanti dimasukkan tanggal selesainya. Jadi misalnya tanggal kursusnya sampai dengan tanggal 22 Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 22 Oktober. Nah, nanti yang dimasukkan di sini adalah tanggal kursus selesainya. Jadi tanggal 22 Oktober yang dicantumkan. Kemudian untuk tahunnya juga sama seperti diklat. Nah, jadi khusus untuk riwayat kursus, seminar, workshop, atau pelatihan yang dilakukan selama tahun 2020 saja. Nah, institusi penyelenggara ini adalah pakai lembaga penyelenggara acara tersebut. Contohnya misalnya di sini ada Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan diklat teknis. Nah, ini ditulis institusi penyelenggaranya seperti itu. Jadi institusi penyelenggara ini juga tidak harus instansi pemerintah ya Bapak Ibu. Kan kadang kita juga PNS itu juga tidak sedikit yang pernah mengikuti kursus atau seminar dari institusi pemerintah, misalnya ada lembaga swasta atau misalnya pernah mengikuti kursus juga dari pemerintah negara lain. Nah, ini bisa nanti dimasukkan di sini nama institusi penyelenggara. Jadi tidak harus yang Nah, kemudian di sini ada jenis kursus sertifikat. Di sini kita yang dimasukkan adalah kodenya. Jadi untuk jenis ini kita bagikan inisial Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat dari kolom jenis kursus sertifikat,
di sini kita bagi 3 jenis, kemudian ada diklat fungsional dan seminar, workshop atau magang. Nah, diklat teknis ini kodenya itu T. Jadi contoh diklat teknis itu misalnya pegawai yang pernah mengikuti diklat teknis untuk pemanfaatan peralatan komputer. Gitu. Misalnya ada tersebut. Nah, itu nanti dipilihnya adalah jenis diklat. Itu diklat fungsional ya. Itu diklat fungsional maksudnya yang F. Nah, diklat teknis ini misalnya contohnya diklat penilaian angka kredit. Nah, misalnya ada pegawai yang pernah mengikuti diklat tata cara penilaian angka kredit. Angka kredit analis kepegawaian contohnya. Nah, itu namanya diklat teknis. Jadi nanti isinya kolom T. Nah, kemudian kalau diklat fungsional, contohnya tadi ya saya sebutkan, misalnya ada pegawai yang pernah mengikuti diklat fungsional untuk pengangkatan menjadi peralatan komputer seperti itu. Nah, itu nanti diisi juga di riwayat diklatnya ini. Nah, kodenya adalah S untuk fungsional. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk pegawai yang pernah mengikuti seminar, workshop, ataupun diklat selain diklat teknis dan fungsional, keterangannya adalah P. Jadi nanti jenis kursus ini juga jangan sampai kosong, karena ini sifatnya wajib. Jadi apakah diklat teknis, fungsional, atau selain dari diklat tersebut, seperti itu. Untuk jenis kursus sertifikat. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah nomor sertifikat. Nah, nomor sertifikat ini juga nanti bisa dicek atau didapati sertifikat yang diterbitkan oleh institusi penyelenggara. Jadi nanti dilihat apa namanya sertifikatnya, kemudian itu diisi di sini. Nah, ini untuk template-nya Bapak Ibu. Jadi template-nya ini satu file, hanya saja dipisahkan tab-nya untuk diklat dan kursus. Saya ulang lagi, kalau diklat itu, tab diklat ini lebih ke diklat struktural. Kemudian untuk tab kursus ini, diklat-diklat lain atau pelatihan lain selain diklat struktural tersebut. Itu. Nah, ini template-nya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih cara mengecek PNS siapa saja yang mungkin sudah pernah mengisi riwayat diklat dan kursusnya di SAPK. Oke, nah yang pertama ini kita buka ke NCSIS admin ya Bapak Ibu. Nah, NCSIS admin ini hanya bisa diakses oleh izin Bapak Ibu sudah tes admin di Zoom. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, NCSIS admin ini hanya bisa diakses oleh pegawai yang memiliki kewenangan sebagai admin di instansi Bapak Ibu. Jadi kalau SAPK itu kan bisa diberikan kepada pengelola kepegawaian siapa saja ya yang memiliki kewenangan tersebut. Nah, sedangkan untuk NCSIS admin ini hanya untuk admin biasanya, admin instansi. Nah, jadi yang bisa melakukan rekor atau membuka ke NCSIS admin ini adalah pegawai yang memiliki kewenangan tersebut. Seperti itu. Nah, bisa dicek ya untuk kewenangan tersebut biasanya sih ada di sini contohnya saya akan menunjukkan. Oke. Kalau Bapak di NCSIS ini, Bapak Ibu bisa
ekspor data Bapak Ibu di sebelah kiri, kemudian pilih riwayat. Riwayat ini nanti kan ada banyak tombol yang keluar ya. Nah, Bapak Ibu mengekspor data riwayat kursus dan riwayat diklat. Kemudian bagian sudah selesai di-download datanya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk file Excel hasil downloadannya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah hasil downloadan riwayat diklat yang sudah terekam di SAPK. Nah, di sini saya coba cek. Nah, di sini ada beberapa kolom. Ada ID, ID PNS, NIK, nama, kemudian ada ID diklat juga, nama diklat, nomor, tanggal, dan tahun. Nah, ini kira-kira formatnya sama ya. Nah, langkah pertama setelah saya mendownload ini adalah saya akan melakukan filter. Jadi Bapak Ibu yang nanti sebelum melakukan rekon, silakan difilter dulu untuk tahun diklatnya. Nah, ini kita bisa filter, misalnya kita akan melakukan rekon untuk data diklat tahun 2020 ya. Nah, ini kita filter 2020. Nah, nanti maka akan keluar di sini siapa saja yang sudah memasukkan riwayat diklatnya ke SAPK BKN. Itu. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu menambahkan ke template yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu cek dulu di sini. Kenapa? Karena jangan sampai Bapak Ibu menambahkan, kemudian ternyata sudah ada juga atau sudah pernah di-input diklatnya. Nah, itu nanti akan terjadi data double. Jadi akan terjadi data ganda ya. Nah, itu kita sangat menghindari hal tersebut Bapak Ibu. Jadi makanya kita minta untuk dicek dulu di sini. Nah, kemudian kalau misalnya contohnya di sini atas nama Bapak Arianto. Nah, ini sudah pernah mengikuti diklat pada tahun 2020. Nah, berarti kalau sudah ada PNS yang sudah ada di list ini, tidak perlu lagi ditambahkan di Excel-nya Bapak. Ditambahkan atau dilakukan rekon hanya PNS yang belum terekam datanya di riwayat ini. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini untuk yang riwayat diklat. Nah, formatnya juga tadi kurang lebih sama seperti template yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk diklat. Kemudian di sini juga ada data kursus. Biasanya data kursus agak sedikit. Nah, ini untuk data kursus. Nah, data kursus ini juga kolomnya lebih banyak. Terus di sini sama ada ID, kemudian ada PNS ID, PNS, nama PNS, kemudian ada ID kursus, jenis kursus, nama kursusnya, jumlah jam, tanggal, tahun, instansi, dan institusinya. Ini banyak kolom-kolomnya. Nah, itu sama. Kalau kita misalnya filter. Nah, jadi pertama untuk kursus ini sebelum kita injak juga kita filter dulu. Kita filter tahunnya. Nah, ada tahun,
kita pilih yang 2020. Oke. Nah, maka setelah kita filter akan tampil PNS-PNS mana saja sih yang sudah memasukkan data riwayat kursusnya ke SAPK, khususnya yang tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi sama seperti di diklat, nah kursus ini juga yang direkon atau yang ditambahkan itu hanya untuk riwayat yang belum pernah diinput di SAPK. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini saya baca misalnya atas nama ini. Nah, di sini Ibu Purwani ada satu riwayat kursus yang sudah diinput di tahun 2020. Nah, misalnya Ibu Purwani ini sebenarnya punya 2 atau 3 riwayat kursus selama tahun 2020 belum diinput. Nah, maka nanti yang akan saya tambahkan atau saya rekon adalah riwayat kursus selain riwayat yang ini yang sudah diinputkan. Di sini kan bisa kursus BIMTEK zona integritas ya. Jenis kursusnya peningkatan teknik kepegawaian. Nah, misalnya pada tahun 2020 Ibu Purwani mengikuti kursus lain, contohnya misalnya mengikuti kursus tentang manajemen kepegawaian, tapi belum diinput. Nah, itu nanti kursus yang belum diinput itu yang akan saya tambahkan di template rekon. Jadi ini untuk mengecek data-data mana saja sih yang sudah pernah diinput atau sudah ada di SAPK sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau cari PNS ID-nya, bagaimana caranya? Nah, untuk mendapatkan PNS ID ini di menu NCS IAS Admin, Bapak Ibu bisa ke rekonsiliasi juga bisa. Menu rekonsiliasi dan tinggal bisa download tombol unduh data PNS. Nah, nanti kalau Bapak Ibu download unduh data PNS ini, maka Bapak Ibu akan Bapak Ibu dapat mengambil ID PNS yang ada di sini. Jadi nanti disesuaikan, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan rekon atas nama Bapak Yuda, contohnya di sini. Nah, ini tinggal dimasukin PNS ID-nya berapa. Jadi PNS ID ini nanti yang akan dimasukkan ke template rekon yang tadi saya sampaikan. Contohnya ini ya, template rekonnya. Misalnya Bapak Yuda pernah mengikuti kursus, masukin ke kolom PNS orang ID-nya ini. Nah, jadi sebelum kita menginjek data, kita cek dulu data-data PNS di instansi Bapak Ibu yang sudah ada data riwayat diklat dan kursusnya, tidak perlu dimasukin lagi, tapi kalau yang belum ada bisa ditambahkan. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini ada yang menanyakan, ada yang kurang jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, mungkin nanti kita ada sesi pertanyaan ya. Baik, ada yang raise hand kah? Bisa dilihat ada berapa yang raise hand? Baik, mungkin nanti ya ada sesi khusus bertanya jawab. Ya, ini para pembicara dari sesi ini. Ya, demikian pemaparan yang disampaikan oleh tim dari PDGIK. Kami ucapkan terima kasih. Ya, dengan beberapa pembicara tadi, kami dapat menyimpulkan bahwasannya instansi pemerintah yang mengalami
penurunan nilai IPA ASN saja ya di tahun 2020. Kemudian rekonsiliasi data ini hanya khusus pada dimensi kompetensi, Bapak Ibu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh para pembicara bahwasanya untuk dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk rekonsiliasi data hanya terkait pada pengembangan kompetensi, yaitu pada dimensi kompetensi ya. Kalau tadi disampaikan seperti ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan jabatannya, kalau struktural berarti PIM gitu ya, atau diklat fungsional. Kemudian ada juga mungkin diklat teknis 20 JP, kemudian juga ada terkait seminar, workshop, dan lainnya. Kemudian yang terakhir saya simpulkan juga SAPK ya, bukan mandiri lagi Bapak Ibu ya. Jadi karena juga kami perlu informasikan bahwa ke depan nanti untuk pengukuran IPSN ya kita sudah berbasis dengan SAPK, sehingga dengan demikian Bapak Ibu harus update data SAPK-nya. Gitu ya. Baik, sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kami akan dibacakan beberapa pertanyaan dari Slido ya. Kepala pusing beli aspirin. Belinya di warung obat Buniken. Bapak Ibu para hadirin, inilah saatnya sesi diskusi dan tanya dong BKN. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Ya. Untuk sesi pertama ini saya akan membacakan 4 orang penanya, terdiri dari 2 pertanyaan dulu untuk tim DJASN dan 2 pertanyaan untuk tim PDPIK. Untuk pertanyaan pertama yang ditujukan untuk DJASN, berasal mohon untuk kompetensi terkait diklat dan bintek yang diambil apakah 5 tahun terakhir. Untuk yang DJSN ya. Kemudian yang kedua, ini tidak ada namanya nih. Mohon konfirmasi apakah rekonsiliasi data dilaksanakan untuk perubahan data kompetensi pegawai per Oktober 2021 atau per tahun 2020. Kemudian untuk pertanyaan khusus untuk PDPIK, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara melihat nilai IPASN sampai dengan Oktober 2021 karena aplikasi yang tersedia saat ini tidak bisa dibuka lagi. Itu yang pertama. Dari Bapak Juniamis Irwandi, BKD Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Iswardi, BKPSDM Kota Jambi. Pertanyaannya adalah, tolong diberikan hak aktif PSN di kabupaten kota, baik untuk seluruh OPD dan per OPD. Yang kedua. Pertanyaan ketiga ternyata banyak nih yang ditujukan ke PDPIK ya. Satu lagi ya mungkin ya, apakah ada format file Excel SKP untuk SKP ini ya? Mungkin tidak perlu karena ini terkait kompetensi ya. Mungkin yang terakhir adalah untuk sesi ini terkait rekon data. Pertanyaannya apabila melakukan rekon data untuk yang NCSIS admin tadi, apakah sudah ada menu rekon di klub dan kursusnya? Ya, mungkin itu silahkan dari tim DJASN untuk menjawab terlebih dahulu, kemudian nanti baru untuk tim dari PDPIK. Silakan mungkin dari tim bisa dibantu dengan Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab. Yang pertama mohon izin Mbak Eva terkait dengan kompetensi ya. Oh ya, sesuai dengan peraturan Permenpan 38 dan juga perubahan BKN nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk riwayat diklat teknis 20 JP itu harus di 1 tahun terakhir, dan juga untuk riwayat workshop seminar sejenisnya itu di 2 tahun terakhir. Jadi tidak dimungkinkan 5 tahun terakhir Pak. Jadi untuk tahun 2020 itu kita bisa dimasukkan data 2020 atau 2019 untuk yang workshop atau sejenisnya. Nah, untuk yang kedua terkait dengan terkait rekonsiliasi data dilaksanakan apakah di tahun 2021 ini atau khusus di tahun 2020? Ya, mungkin menjawab yang tadi juga bahwa rekon data ini kita lakukan untuk memperbaiki nilai indeks profesional ASN tahun 2020. Jadi hanya tahun 2020 saja. Untuk tahun 2021 kita akan lanjutkan setelah proses rekonsiliasi data ini selesai. Jadi nanti 2021
Kalau dari timeline yang kita buat, kita harapkan proses ini selesai di akhir November 2021 ini, dan mungkin setelahnya kita akan berkoordinasi untuk melakukan pengukuran 2021. Karena memang kalau dari masa pengukuran atau periode pengukuran ini untuk 2021 diakhiri di 31 Desember 2021. Terus ada lagi? Selanjutnya adalah pertanyaan yang ditujukan kepada DPIK. Dibantu panitia untuk tim dari DPIK. Oke, saya coba menjawab ya, Mbak Eva. Terima kasih Bapak Ibu dari instansi yang tidak kami sebut satu persatu atas atensi kehadirannya dan juga yang sudah menyimak di dalam tadi paparan teknis yang disampaikan oleh tim kami. Mungkin kalau tadi takutnya masih kurang kurang jelas atau apa, barangkali nanti video untuk materi Zoom ini, daring ini mungkin nanti bisa di-share ya Mbak Eva ya dengan teman-teman di seluruh instansi supaya nanti bisa diulang lagi, dan buku petunjuk juga sudah kami siapkan juga. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin juga dalam rangka hari ini juga di dalam rekon untuk diklat ataupun kursus ini memang itu fiturnya tidak disediakan di NCSIS Admin. Nah, kenapa? Karena di SAPK ini memang info dari teman-teman dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Informasi, karena itu tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengembangan. Karena nanti untuk proses layanan, proses peremajaan data dan semuanya itu akan dialihkan ke semuanya ke SIASN. Jadi mudah-mudahan nanti dengan terwujudnya SIASN kita bertahap beralih semua fungsi layanan kepegawaian semuanya ke SIASN. Jadi kenapa di dalam rangka meningkatkan nilai indikator IP ASN ini salah satunya adalah untuk mengupdate riwayat diklat di tahun 2020. Nah, kami dalam hari ini dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyimpanan jadi artinya format data yang nanti diberikan oleh teman-teman JASN dan juga ada buku panduan, tata caranya dan videonya ini nanti mohon bisa dipelajari kembali. Sebenarnya sih kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah menjadi PIC data atau sebagai admin yang ada di NCS Admin, tadi kan juga sudah bertanya ada nggak sih fiturnya? Fiturnya nggak ada. Tapi yang sudah biasa melakukan rekon secara mandiri, baik itu rekon SKP, rekon data jabatan, rekon UNOR, dan lain sebagainya, saya rasa mungkin tidak terlalu sulit ya. Yang sulit mungkin adalah memapping, jangan sampai ada duplikasi data. Karena namanya kita melakukan suntik data, seperti halnya kita melakukan data jabatan, data pendidikan, data lokasi, data unit kerja, dan sebagainya, itu semua kami akan memfilter sesuai dengan format data yang kami berikan, karena data ini juga sebenarnya kan data milik Bapak Ibu juga. Jadi bedanya memang karena pengelolaan datanya ada di kami, namun untuk akses segala macamnya itu semua milik Bapak Ibu. Dan data ini baik data yang ada di PDM dan data teks yang ada di sini juga milik Bapak Ibu semua, di teman-teman di instansi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah terkait mengenai aplikasi atau sistem IP ASN. Kalau di sini mungkin sudah hadir teman-teman dari tim Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Informasi. Ada yang bisa menjawab atau membantu? Kalau tidak, mungkin nanti kami akan sampaikan keluhan dari Bapak Ibu ke teman-teman Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Informasi. Nah, begitu juga untuk akses ya. User ini memang saat ini baru membantu hanya untuk di wilayahnya, sama seperti penggunaan admin di SAPK. Jadi mungkin untuk penggunaan tersebut nanti akan dievaluasi apabila memang dibutuhkan, misalkan dari wilayah provinsi untuk melihat kabupaten kotanya atau melihat sektornya. Nah, itu mungkin
akan di breakdown lagi sesuai kebutuhan. Nah, kalau ada seperti itu, mohon nanti evaluasinya mungkin bisa disampaikan dulu, baru akan ditindaklanjutin apakah di PSN ini masih dengan sistem yang sama atau nanti kita tetap beralih ke SISN. Mungkin sementara dari saya seperti itu dulu untuk tanggapannya. Kalau ada teman-teman dari Direktorat PDPK ingin menambahkan dari tim, dipersilakan. Tidak ya, kalau tidak mungkin ya kami kembalikan ke Ibu Moderator, Bu Eva, silakan. Baik, kami berikan kesempatan untuk beberapa penanya yang telah raise hand ya. Ini ada Bapak Beni Cahyadi dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, kami persilakan kepada Bapak Beni. Tolong dibantu. Baik, apa suara saya bisa terdengar, Bu Eva? Terdengar dengan baik Bapak Beni. Kami persilakan. Baik, tapi saya nggak mau kalah juga sama Bu Eva ini. Saya mau pantun juga ini. Aduh mantap nih Pak. Senang saya kalau dibalas pantun saya. Sarapan pagi dengan roti. Cakep. Pergi bekerja. Sebelum coba untuk bertanya, apa kabar semua? Baik, kabar kami Pak. Cakep. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu Direktur dan seluruh kolega pengelola kepegawaian si pemerintah. Mohon izin ada 2 pertanyaan barangkali kepada Bapak Ibu narasumber. Yang pertama bahwa kami perlu menginformasikan bahwa Simpek-nya Kemendagri itu sudah terintegrasi dengan SAPK-nya BKN. Dan kita sudah melakukan rekon tahap kedua gitu. Tahap ketiga nanti yang antar dokumen yang kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nanti kami tetap harus melakukan rekon dalam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun terinfo bahwa indeks profesionalisme yang menurun itu yang berkewajiban untuk melakukan rekon untuk tahapan ini. Sebagai informasi bahwa indeks profesionalitas di Kemendagri itu di angka 64. Tentu ini adalah angka yang tidak terlalu menyenangkan bagi kita. Kalau misalkan melihat bahwa dari indeks profesionalitas ASN ada 4 indikator yang dinilai. Pertama, kualifikasi pendidikan, yang tentu saja dalam kondisi sekarang bahwa ini tidak terlalu menjadi persoalan lagi, apalagi berangkatnya penerimaan CPNS kita itu dari sarjana gitu, sehingga untuk kualifikasi pendidikan sudah tidak terlalu signifikan. Kemudian yang kedua, kinerja dan disiplin, itu juga tidak masalah karena ada kaitan dengan sistem yang sudah kita bangun, itu maka membuat setiap PNS mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, baik terkait masalah disiplin pinjar maupun kinerja, karena kaitannya dengan remunerasi, maka setiap orang terpacu untuk melakukan kewajiban itu. Yang menjadi persoalan adalah di kompetensi. Salah satu instrumen ini barangkali yang indeksnya yang kami masih kurang, sehingga kalau misalkan di angka ini, kemudian komposisi kompetensi yang 40% ini yang cukup berat bagi kita untuk melakukan. Situasinya seperti ini di Kemendagri itu. Salah satu kewajiban dalam IP itu adalah diklat peningkatan kapasitas yang 20 jam per tahun itu. Ini yang kita terkendala terkait masalah anggaran. Karena apa? Di Kemendagri itu diklatnya lebih pada prioritas pada diklat SAR CPNS. Kalau teman-teman bertanya, kenapa diklat SAR CPNS terus dilakukan? Di kami itu ada sekolah kedinasan IPDN, yang setiap tahun kami harus mendiklatsarkan sekitar 2.000 calon pegawai negeri sipil. Satu sisi misalkan, kalau kita tidak melakukan itu, maka kewajiban kita untuk dari proses untuk pengangkatan CPNS nanti tidak bisa terpenuhi. Sementara ketika porsi anggaran lebih banyak diprioritaskan ke situ dan fungsional kita menjadi anggarannya tidak terpenuhi gitu. Kami ingin bertanya barangkali instrumen dari indeks profesionalisme ini apakah hanya harus dilihat dari diklat teknis dan fungsional itu saja. Satu sisi bahwa
kalau secara kelembagaan terkait pengelolaan, karena ini kaitannya banyak, bahkan dengan reformasi birokrasi pun berkaitan utuh gitu. Tetapi misalkan dari aspek-aspek yang menunjang, kami terkonfirmasi diberikan penghargaan gitu. Misalkan assessment center kami itu kategorinya A. Kemudian sistem merit kita diberikan penghargaan dengan sangat baik gitu. Kemudian perencanaan dan pengadaan CPNS untuk Kementerian Tipe A diberikan oleh teman-teman dari BKN, itu kita kualifikasinya peringkat 3 secara nasional gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang miris, tetapi indeks profesionalismenya masih angka yang tidak menyenangkan saya sampaikan tadi, tapi dari aspek kelembagaan kita mendapat beberapa penghargaan terkait kondisi itu. Apakah mutlak memang misalkan penilaiannya itu hanya dilihat dari peningkatan kapasitas yang salah satunya tadi adalah kewajiban untuk 20% untuk melakukan peningkatan diklat, peningkatan kapasitas apakah fungsional maupun struktural. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang kami tanyakan, mungkin yang terakhir ini tidak terlalu berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pada materi ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny Cahyadi atas pertanyaan. Kita langsung ke peserta berikutnya. Rudi Herdianto dari BKPSDM Kabupaten Wakatobi. Pak Kato, silakan Pak Rudi. Ya, Bapak tolong di unmute Pak Rudi. Masih unmute? Ya. Dipersilakan, silakan. Sudah? Ya, makasih. Mungkin saya langsung saja di pertanyaannya. Kami ingin memperjelas data yang akan direkon ini apakah kemudian terbatas hanya tahun 2020, di 2020 ke bawahnya itu tidak perlu atau memang harus dimasukkan juga. Karena begini, kami yang saya bingungkan ini adalah data yang dirilis persen 26,15% mengalami penurunan dari 2019 50. Yang kami ingin pertanyakan adalah apakah kemudian setiap tahun itu IP yang akan diinput dari sisi kompetensi diklatnya ini apakah harus tetap diremajakan di SAPK atau kemudian kita melakukan rekon atau yang di bawahnya tidak perlu lagi, karena di kami itu tidak pernah menginput data-data yang kemudian dimiliki oleh PNS yang seperti diklat yang telah diikuti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di 2020 juga ini kami juga belum menginput, hanya sebatas yang di MySAPK kemarin, remajaan data mandiri. Terus yang kedua, pertanyaan sih apakah ada kemudian kontrol atau bisa mengecek di mana kami bisa akses untuk mengetahui tingkat IP ASN per instansi setiap tahunnya, karena kami juga bingung. Tiba-tiba muncul dirilis indeks profesionalnya kami itu muncul 26,15%. Jadi kami ingin mengetahui apakah ada akses kami untuk mengontrol ini sebagai bahan kontrol dan evaluasi untuk kami kemudian kalau bisa kami adakan evaluasi untuk peningkatan selanjutnya. Mungkin itu saja pertanyaannya kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya untuk yang resen ketiga ya, dari Pak Ferdi dari BKPP Kota Gorontalo. Kami persilahkan. Ya, dari Kota Gorontalo, BKPP Kota Gorontalo, Pak Ferdi. Ya. Pak Fendi, ya siap. Mohon izin Mbak, kameranya lagi trouble jadi nggak bisa nampak di layar.
Baik Bapak. Apa yang bisa ditanyakan Bapak? Untuk kegiatan rekonsiliasi data ini yang akan direkonkan, apakah data diklat yang sudah berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, range-nya berapa Pak? Untuk range tahunnya. Agar kami memberikan instruksi kepada teman-teman di instansi kami jelas. Terus harus mempunyai komponen JP-nya. Misalkan kayak ada diklat kan, sertifikat diklat yang tidak ada komponen JP-nya. Apakah itu bisa di-input? Itu aja sih, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ferdi. Mungkin untuk sekarang ini 3 pertanyaan itu dulu ya yang bisa kami kalau masih ada waktu nanti kami untuk peserta yang lainnya. Baik, ini saya akan simpulkan dulu ini yang untuk pertanyaan dari Kemendagri ya. Apakah yang pertama adalah apakah tetap melakukan rekonsiliasi data padahal sudah melakukan rekonsiliasi data ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Kemendagri juga instansi IPASN ini apakah hanya dilihat dari sisi dimensi kompetensi ini saja. Itu pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab oleh dari Direktorat Jabatan ASN ya. Kemudian untuk Pak Rudi adalah terkait batasan untuk data diklat tadi ya, apakah di tahun 2020 ataukah bisa untuk tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian juga ini mungkin juga pertanyaan untuk yang PDPS akses ya, untuk kontrol bisa mengetahui kontrol IPASN ini tiap tahunnya atau mungkin berkala gitu ya. Kemudian atau mungkin nanti bisa dari Direktorat Jabatan ASN untuk bisa menambahkan ya, saling melengkapi saja ya kedua tim ini. Kemudian selanjutnya dari Pak Fendi, data diklat ini range-nya berapa tahun, kemudian juga apakah bisa ya apabila pelatihan tadi sertifikatnya tidak memunculkan komponen berapa jumlah JP-nya. Ya, kami persilahkan kepada tim DJASN dan tim PDPSK, kepada Mas Aulia terlebih dahulu ya, kemudian nanti kepada Pak Andi. Persilahkan. Terima kasih Mbak Eva terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih juga pada Pak Beni, yang dari Wakatobi, dan juga Pak Fendi dari Kota Gorontalo. Saya akan coba untuk terlebih dahulu dari Pak Beni ya Pak. Jadi nanti mungkin bisa menjawab nilai indeks proprietas ASN di lingkungan Kemendagri itu yang kami sampaikan di undangan itu adalah nilai tahun 2019 Bapak Ibu. Jadi terlihat untuk Kemendagri mengalami penurunan sebesar 6%. Bagi kami di Direktorat Jabatan ASN untuk melakukan rekonsiliasi karena memang akibat dari penurunan ini dan juga instansi yang lain mengakibatkan secara nasional atau secara keseluruhan nilai indeks proprietas ASN menurun cukup signifikan. Nah, mungkin kalau untuk menanggapi terkait dengan informasi dari Pak Beni terkait dengan Simpok terintegrasi ya dengan BKN, namun mungkin di sini prosesnya masih berjalan Pak. Jadi kalau saya lihat ASN ini potret dari kualifikasi kan yang tersebut, lalu juga ada tadi seperti disebutkan juga kinerja yang memang sudah ada sistemnya juga di mana di Simpok dari kompetensi ini instansi yang lain karena keterbatasan anggaran, lalu juga untuk kesempatan dan juga adanya pandemi juga itu membuat pemenuhan kesulitan. Nah, mungkin dari kami juga untuk di kantor UJP ini memang harus kita buat agar memudahkan karena sesuai dengan perkalaan 10 di tahun 2020 terkait dengan konversi JP itu juga bisa kita
gunakan untuk memenuhi pemenuhan di teknis 20 JP seperti itu. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Fendi dari Kota Gorontalo. Untuk diket kompetensi JP ini juga mengalami kesulitan ya Pak ya dalam pemenuhannya. Jadi bisa dilakukan konversi saja Pak terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan di tahun 2020 khususnya. Nah, nanti mungkin bisa diikutsertakan atau disertakan surat tugas dari kegiatan pengembangan kompetensi tersebut, dan juga dilihat juga harus diisi juga berapa jam pelajaran yang didapat oleh si PNS yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, untuk Pak Beni juga, kita juga masih belum sempurna Pak untuk indeks pelajaran ini. Jadi memang saat ini karena indeks profesionalitas ASN itu hanya bersifat kuantitatif dan belum sampai ke kualitatif. Jadi memang kita masih mengumpulkan data-data terkait dengan riwayat-riwayat kepegawaian yang terkait dengan dimensi baik itu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin gitu. Nah, mungkin dan selanjutnya mungkin dari Pak Wakatobi untuk pengukuran IPASN atau rekonsiliasi data ini memang kita khususkan untuk tahun 2020 saja Pak. Dan untuk kedepannya kita akan menggunakan data SAPK dan kita harapkan kita tidak lagi melakukan rekon seperti ini Pak. Jadi memang semua bersumber dari SAPK dan juga semua data atau riwayat-riwayat terkait dengan dimensi itu bisa terupdate datanya di SAPK. Selain itu juga terkait kontrol. Nah, memang setiap instansi itu pertama kita berikan aplikasi IPASN. Masing-masing memiliki user adminnya dan mereka bisa mengontrol, memonitoring dan juga mendapatkan laporan atau report terkait dengan nilai IPASN-nya baik dari sisi seluruh PNS, per jenis kelamin, jenis jabatan dan jenjang jabatan. Jadi bisa dilihat pergerakannya atau hasil dari IPASN di lingkungan instansi Bapak Ibu sekalian. Terus untuk diklat yang dilakukan rekon mungkin yang kita ambil atau range waktunya itu khusus 2020 saja. Tapi mungkin untuk diklat seminar, workshop dan jenisnya itu bisa diambil di 2019 Bapak Ibu sekalian. Tapi khusus seperti diklat teknis 20 JP itu kita ambil hanya untuk 2020. Seperti itu. Mungkin Mas Andi dari tim PDPK, Mas Andi dan tim, jika ada tambahan silakan. Terima kasih. Ya, kami persilahkan untuk dari tim Pak Andi Ibrahim bisa menyampaikan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Mas Aulia ya, atau yang memang kewenangannya dari untuk Sinka ya. Baik, terima kasih. Tadi masih di mute tadi itu bisa menjawab. Terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Jadi memang terbatas ya untuk saat ini tadi hanya untuk diklat ya. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Aulia. Untuk kontrol akses nilai mungkin nanti kami akan sampaikan ya ke tim pengembang disampaikan, tapi nanti melalui Direktorat Jabatan ASN ya, berikan dari bawah misalkan. Itu juga kan tergantung melihat daripada kelengkapan data riwayatnya ya, baik itu ada riwayat pendidikan, riwayat TUPIS, riwayat diklat, dan riwayat SKP. Jadi itu mungkin nanti bisa kami keluarkan, kami sajikan, nanti mungkin melalui teman-teman dari Direktorat JSN kami sampaikan supaya nanti bisa terkoordinir dan bisa disampaikan secara resmi juga, karena kan mungkin kewenangan untuk menyampaikan nilai itu bukan dari kami khususnya rekan ASN, dan itu juga mungkin apakah bisa per semester misalkan ketika Bapak Ibu dalam 1 tahun ini melakukan updating, misalkan melengkapi data-data riwayat
tahun-tahun yang lama misalkan. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi daripada nilai itu sendiri, dan itu akan bergerak. Ya, sama seperti halnya ketika proses sekarang ini kita lakukan untuk mengupdate rekon di tahun 2020. Maka yang bergerak adalah di tahun 2020. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Aulia. Terima kasih. Terima kasih, Mas Andi. Kami kembalikan ke Mbak Eva. Baik, terima kasih Mas Aulia dan Mas Andi. Ini saya akan buka sesi kedua ya, yang terutama yang raise hand, dan ini mungkin kita juga waktu para hari Jumat juga terbatas waktunya ya. Jadi saya buka satu term lagi ya. Untuk 3 orang penanya, yang selanjutnya adalah yang pertama Mabes Polri. Ya, silakan Bapak atau Ibu Mabes Polri. Selamat siang Ibu. Ya, silakan. Ya, kami Muhammad Subiranto, utusan dari Mabes Polri untuk mengikuti rekonsiliasi data IP Indeks Profesionalisasi ASN tahun 2020. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber, kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita juga, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nauri tadi ya, dari Kemendagri, bahwasanya kami yang di Polri pun penerimaan sesuai dengan Rembut yang kita ajukan ke Menpan RB, bahwasanya di Polri pun sudah menerima dengan ijazah S1. Nah, dalam hal ini untuk ijazah memang sudah enggak kami adalah di dalam nilai kompetensi. Mohon apa saja yang bisa kita harus menambah nilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah SAPK dan SAPK sudah terintegrasi. Nah, data ini apakah sudah terintegrasi? Dan kebetulan KN untuk data tersebut. Nah, masih di dalam ini. Kemudian dari paparan para narasumber, tadi BKN sudah menggunakan data mandiri dalam penilaian IP. Sedangkan kami yang di instansi lain masih menggunakan sudah dipakai data SAPK. Mohon pencerahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah penanya berikutnya Bapak Dedi H ya. Bisa dibantu? Home, tulisan home ya. Home Dedi H. Komnas HAM. Oh ya, baik. Bapak Dedi, dipersilakan Bapak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Mbak Eva selaku MC. Dari kami Komnas HAM, terima kasih sudah mendapat penilaian atas indeks profesionalitas ASN dalam lampiran undangan acara ini. Cuma yang menjadi pertanyaan dari kami, barangkali dari timnya DJ ASN atau PDPIK bisa memberikan sedikit formula cara perhitungan indeks profesionalitas ASN ini, karena sebagai contoh di 2019 kami dinilai BKN dalam skor 85.00. Nah, ketika di 2020 menjadi cukup drastis di angka 47,31%. Nah, barangkali bisa diberikan sedikit formula sederhana sehingga kita bisa mengepus di tiap-tiap unit ini dalam pemfokusan kolektivitas pengumpulan data-data diklat dan kursi. Nah, kemudian yang kedua, dalam internal Komnas HAM sendiri kita mempunyai sebuah kurikulum wajib, yaitu
Basic Human Rights Training Program yang dilaksanakan di tiap angkatan CPNS yang baru diterima di Komnas HAM. Nah, ini kita juga menerbitkan sebuah sertifikat atas program-program Basic Human Rights yang kami laksanakan ini. Dalam forum ini kami mohon diberi arahan apakah dikonversikan ke dalam IP ASN ini sehingga bisa memberikan sebuah kontribusi nilai dalam pencapaian IP kita di tahun berikutnya. Mungkin itu saja Mbak MC, Mbak Eva Fadila. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya, karena ini sudah menunjukkan pukul jam 11 kurang sedikit ya. Satu pertanyaan satu lagi dari Pring Sewu. Ya, kami sudah urutkan ya sesuai dengan yang duluan raise hand. Jadi mohon bagi yang tidak mendapatkan kesempatan, kami mohon maaf sekali lagi. Nanti ada WA group ya, nanti bisa kita komunikasi di WA group. Ya, terima kasih. Untuk Pring Sewu silakan. Kanrek 5 Pring Sewu. Oke, terima kasih Bu Eva. Sebelumnya selamat Hari Santri Bu Eva dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi dari SDM dan anggaran mungkin. Karena kami ini masih tergantung semuanya dengan aplikasi SAPK. Jadi belum ada data mandiri yang terintegrasi dengan SAPK. Jadi yang saya pengen tanyakan, pertama, apakah durasi dalam penginputan IPP ASN ini bisa diperpanjang? Dan yang kedua, apakah bisa dalam penguploadan sertifikat dan sebagainya itu dilakukan oleh masing-masing PNS? Jadi kapasitas BKP SDM hanya kontrol. Karena ya keterbatasan SDM kembali lagi Bu Eva. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi kedua ini ada 3 orang penanya. Ya, ini saya ulang kembali ya. Ini untuk tim DJASN maupun PDPSK ya terkait yang dari Polri ya. Nilai kompetensi mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lebih rinci singkat saja gitu ya. Kemudian nilai tadi ya untuk SAPK ya ini untuk Mas Andi dan tim ya, apakah SAPK dan SAPK tadi itu memang sudah terintegrasi gitu ya. Kemudian untuk Komnas HAM Bapak Dedi ya, untuk yang DJASN bagaimana formulanya ya penghitungan IPASN tadi secara singkat juga ya Mas. Karena nilai waktu itu yang di Komnas HAM mengalami penurunan 2019 sebesar 85, mungkin itu waktu itu menggunakan mandiri ya, sedangkan di tahun 2020 ini nilainya turun sekali drastis ya, 47 poin sekian. Itu datanya mungkin dari SAPK seperti itu. Kemudian tadi apakah bisa dikonversikan dalam IPASN gitu ya. Itu ini dari DJASN bisa menjawab. Kemudian dari Pring Sewu, ini karena keterbatasan SDM ya, bagaimana apakah bisa masing-masing PNS ini di aplikasi tersebut sudah bisa upload by mandiri gitu ya. Kemudian durasi untuk rekonsiliasi data IPASN ini apakah bisa diperpanjang. Baik, dipersilakan bagi kedua tim ini Mas Aulia dan Pak Andi. Terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mabes Polri terkait dengan detail ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kompetensi itu sesuai dengan Permenpan 38 dan juga Peraturan BKN nomor 8 terkait tata cara pengukuran IPASN. Untuk dimensi kompetensi itu terbagi menjadi 3 subdimensi Bapak Ibu sekalian. Itu yang memiliki proporsi nilai 15 dari 40 yang
didapatkan atau yang diperhitungkan di dimensi kompetensi. Lalu selanjutnya diklat fungsional apabila PNS yang akan diukur menjabat sebagai pejabat fungsional, dan juga yang ketiga terkait dengan diklat teknis 20 yang kedua, yang kedua terkait dengan pemenuhan diklat teknis 20 jam pelajaran sebesar 15%, dan yang terakhir pemenuhan atau keikutsertaan dalam seminar workshop sejenisnya dengan proporsi nilai sebesar 10. Dan ini juga untuk masing-masing jabatan yang dinilai pun juga berbeda juga. Jadi mungkin bagi pejabat struktural itu komposisi nilainya lalu diklat teknis dan seminar workshop atau sejenisnya. Sedangkan yang pejabat fungsional juga sama dengan pejabat struktural, tidak perlu mengikuti diklat PIM atau jenisnya, namun harus mengikuti diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar workshop atau jenisnya. Nah, bagaimana dengan pelaksana? Nah, kalau pelaksana tadi itu proporsinya berbeda dengan yang struktural ataupun fungsional, di mana untuk pelaksana itu memiliki proporsi untuk diklat teknis sebesar 22,5, dan untuk seminar workshop jenisnya sebesar 17,5%. Jadi total adalah 40%. Nah, itu detail dari dimensi kompetensi. Untuk menambah nilai di IPAS untuk dimensi kompetensi ini, karena dari sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa IPSN ini bersifat kuantitatif, jadi kita diukur sesuai dengan riwayat-riwayat yang terupdate di SAP. Bapak Ibu sekalian, yang untuk kami juga sedang berkoordinasi untuk informasi terbaru terkait dengan aplikasi IPSN kami yang sedang down, yang sedang tidak bisa diakses. Kami akan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebenarnya kalau misalkan aplikasi ini bisa dibuka, kita bisa melihat posisi terakhir atau posisi saat ini nilai IPSN Bapak Ibu sekalian berdasarkan data dari SAPK. Nah, tadi untuk yang pertanyaan kedua dari Mabes Polri terkait dengan nilai IPASN BKN ya, baik Pak, mohon izin. Nah, memang di tahun 2020 kemarin kita masih memperbolehkan atau memberikan opsi kepada seluruh instansi pemerintah. Namun kita pengukuran harusnya di 31 Desember 2020 kemarin, namun kita perpanjang hingga 28 Februari 2021. Sebagai informasi saja, dari sekitar 625 instansi pemerintah, sebanyak 133 instansi pusat dan daerah yang melaporkan operasionalitas ASN-nya secara mandiri, termasuk juga BKN Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita pun alasan instansi menggunakan karena memang sistem aplikasi kepegawaiannya atau hanya masih dimungkinkan menggunakan data mandiri pada saat itu. Nah, untuk tahun 2021 nanti yang mungkin setelah proses ini selesai, kita akan mengarahkan teman-teman di instansi untuk senantiasa mengupdate data SAPK-nya agar tadi nilainya atau nilai IPSN-nya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini juga sebenarnya proses sebenarnya untuk mempercepat pengukuran 2021 juga, karena nanti akan berlanjutan dari proses pengupdatean ini akan selalu terjaga, karena tadi 2020 datanya ada dan 2021 tinggal dilengkapi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk yang dari Mabes Polri. Nah, untuk dari Pak Dedi dari Komnas HAM, di nilai 85 yang disebutkan di undangan itu, kalau kami lihat dari data kami, ini menggunakan data mandiri Pak Dedi. Jadi memang kalau data mandiri itu mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang ada di
pengelola kebudayaan di sini pasti ada yang mungkin sudah tahu formatnya seperti apa. Jadi datanya dikumpulkan, jadi ada format Excel yang kita berikan, yang nantinya diinput data-data sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada di PASN, dan nanti hasilnya secara rekap atau secara rata-rata dilaporkan ke kami melalui aplikasi PASN. Dan penurunan yang tadi seperti sampaikan Mbak Eva, penurunan sekitar 47% itu bukan nilainya, tapi itu adalah persentase penurunan nilainya dibandingkan tahun sebelumnya yang 85 itu. Mungkin jadi kalau di rata-rata atau dihitung nilai Komnas mungkin di angka 40 atau 50% atau 50 sekian nilai IPASN-nya. Dan untuk menutup atau untuk meningkatkan nilai IPASN, ya salah satunya dengan kita melakukan rekon ini, Bapak Ibu sekalian. Terus yang tadi sertifikat ya yang bisa dikonversikan. Nah ini kita kembalikan ke pengelola kebudayaannya, apakah diklat tersebut kita definisikan sebagai diklat teknis atau workshop atau seminar. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengkonversinya sebesar jam pelajaran yang mereka ikuti. Kan kalau tidak salah pasti kan durasi trainingnya ini atau pelatihannya kan Bapak Ibu untuk di Komnasan pasti tahu kan, misalkan 2 hari atau 3 hari. Nah dari 2 hari atau 3 hari itu bisa dikonversikan sebesar jumlah jam pelajarannya. Misalkan satu harinya adalah 6,5 jam atau 7 jam. Nah tinggal dikali 3 berarti sudah 21. Nah 21 itu apabila tadi datanya sudah ada dan juga dan tidak terupdate di SAPK, ini bisa dimasukkan ke rekon, di proses rekon ini Pak Dedi. Jadi tinggal diidentifikasikan saja siapa, mungkin nanti Mas Andi bisa menambahkan ya, tinggal diidentifikasikan saja PNS ID-nya PNS yang bersangkutan yang mengikuti, lalu disebutkan tanggalnya, tanggal berapa, tahunnya, nomor sertifikatnya, atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan nomor surat tugasnya, dan cantumkan JP-nya kalau itu memang diklat teknis 20 JP untuk pemenuhan 20 JP. Nah, untuk selanjutnya dari Pringsewu terkait dengan aplikasi SAP, apakah durasi updating IPSN itu diperpanjang? Nah, kalau untuk rekon kita sudah menyepakati bahwa proses ini akan kita selesaikan di akhir November. Namun untuk 2021 jika tidak memungkinkan 31 Desember kita close, memberikan opsi atau memberikan toleransi kalau misalkan memang dirasa perlu atau kita bisa lakukan penambahan waktunya. Dan terkait dengan yang mengupdate ya, apakah bisa diupdate oleh yang bersangkutan. Nah kalau untuk SOP-nya sendiri, kalau yang saya pahami bahwa saat ini di SAPK hanya boleh pengelola kepegawaiannya untuk mengupdate data kepegawaian khususnya di riwayat diklat. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya SIASN, ya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman PDBK atau dari PPSASN bahwa mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan oleh si PNS bersangkutan, namun di sini pengelola pegawaian hanya sebagai verifikator aja atau sebagai yang approve, yang menyetujui gitu. Jadi memang ke arah ke sana mungkin ada, tapi untuk saat ini SAPK hanya bisa diubah oleh operator yang ada di pengelola pegawaian terkait dengan update riwayat kompetensi khususnya dalam pengupdatean data diklat atau kursus. Mungkin dari saya cukup, Mbak Eva, atau dari tim PDPK bisa menambahkan. Ya, dari timnya Mas Andi dipersilakan untuk menambahkan dari penjelasan dari Mas Aulia tadi yang terkait yang tadi ya, yang data apakah SAPK dan MySAPK sudah terintegrasi dan lain halnya. Silakan Mas Andi, mungkin dipersilakan. Oke, tempatnya Pak Andi, dibantu panitia apakah sudah di-unmute? Ya baik, terima kasih. Ini saya setiap kali kalau mau ngomong di mute terus, jadi nggak bisa tadi Mbak Eva. Betul.
Iya, jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Aulia sudah mewakili semua sih sebenarnya sih. Jadi memang kan sebenarnya tadi antara SAPK, MySAPK itu kan semua terintegrasi, nanti juga dengan SIASN. Nah, cuma nanti untuk yang dari MySAPK memang belum diintegrasikan balik ke SAPK atau SIASN, karena kan ini masih berjalan PDM ya. Jadi Bapak Ibu yang mengisi riwayat diklat segala macam itu, dan riwayatnya itu kan hanya 1 tahun terakhir, dan itu yang memang nanti diintegrasikan untuk data tambahan. Nah, batasan untuk mengupdate rekon ini adalah tahun 2020. Jadi integrasinya kalau nanti Bapak Ibu yang memang belum melakukan integrasi, nah sebenarnya integrasinya itu bukan dengan SAPK tapi dengan sistemnya, datanya gitu. Makanya sebenarnya kalau teman-teman, saya yakin semua mungkin sebagian besar ada sudah melakukan integrasi antara yang ada di SIMPAK, yang ada di SIMKA-nya dengan SAPK kami. Jadi itu memang nanti boleh silakan mengajukan aja via surat ke Kedeputian SIMKA. Dan itu memang semua tergantung dengan kebutuhan selama dari sarana prasarana di tempat Bapak Ibu juga sudah siap. Bertahap juga untuk mekanisme 2 arahnya akan disampaikan juga ya. Jadi tergantung kesiapan juga dari teman-teman Bapak Ibu semua, apakah dari sarana prasarana, infrastruktur, SDM. Jadi itu juga semua harus dipersiapkan, dan tentunya untuk mengawali semua itu landasan datanya adalah menggunakan referensi data dari SAPK. Jadi semua referensi data, baik itu riwayat data golongan, riwayat referensi data lokasi, referensi data pendidikan, jabatan, itu menggunakan referensi yang sama supaya nanti datanya bisa mengalir saat berintegrasi. Jadi mungkin itu Mbak Eva tambahan dari saya. Ya, baik Pak Andi Ibrahim, terima kasih atas jawabannya tadi ya, tambahan untuk Mas Aulia. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan ada beberapa yang dari Slido, mungkin kami keep ya, kami nanti akan jawab pertanyaan Bapak Ibu, nanti kami akan lebih bisa sampaikan nanti di WA Group ya. Jadi mohon kalau Bapak Ibu tadi mengirimkan Slido ya, sebaiknya ada nomor HP-nya ya, jadi bisa kami kontak selanjutnya, dan dimohon juga harus ada namanya gitu, jangan anonim gitu ya. Baik, Bapak Ibu para hadirin, tibalah kita pada penghujung acara ya.